Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang ekonomi, kita bisa menemukan pembahasan dan penjelasan tentang bagaimana sistem ekonomi, sistem perekonomian dalam Islam, dan bagaimana harusnya kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berinteraksi sosial, dalam konteks bagaimana kita berbisnis dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita rujuk, ya. Ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan pegangan bagaimana harusnya kita melakukan bisnis atau mengelola ekonomi dalam pandangan Islam. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi artinya bahwa orang-orang yang memakan riba ini kaitannya dengan etika bisnis, ya, etika bisnis dalam Islam. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nanti konsep riba itu seperti apa, saya kira nanti kita akan jelaskan lebih detail. Mereka berkata sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan kemudian selesai sampai di situ pemahaman kita. Jadi jual beli yang seperti apa yang boleh dan jual beli seperti apa yang dikategorikan sebagai riba. Wahalallahu al-bai' wa harrama. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam konteks ini transaksi kita jual beli dalam beristilah sekarang itu bisnis itu dibolehkan, dihalalkan. Anda menjual apapun ya silahkan. Anda sebagai saudagar, pedagang, bisnis kecil UMKM itu dianjurkan. Dalam setiap transaksi itu tentu Islam juga mempunyai aturan-aturan yang memang harus kita patuhi, harus kita pedomani bagaimana harusnya menjalankan bisnis dengan Islam. Ini jelas sekali bahwa wahalallahu al-bai'a salah satu ayat yang bisa kita rujuk bagaimana Islam membicarakan atau menjelaskan terkait dengan konsep. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang masih ada jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa'in lam taf'alu, jika kamu tidak melakukannya, fa'in lam taf'alu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Jika kamu tidak bisa melakukan kata Allah, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Namun jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Nah, artinya semakin menguatkan bahwa bagaimana Al-Quran Allah SWT sangat tidak suka. Allah SWT tidak meridhoi, tidak membolehkan yang namanya praktik-praktik ribawi. Ini jelas dari dua ayat ini kita sudah bisa mengambil pesan apa yang harusnya kita lakukan dalam konteks jual beli.
Dalam An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu la ta'kulul amwalakum bainakum bil batil wa la tajtami'u illa fi muhkamat. Litakulu ba'd amwalin nas bil batil wa antum ta'lam. Hai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu bawa perkara itu kepada hakim agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ini ayat yang ketiga yang menegaskan tentang larangan terhadap praktik riba. Di Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 juga ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu aw wazanu lin nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yas. Celakalah bagi orang yang curang. Curang dalam konteks tentu dalam aktivitas ekonomi, bisnis. Yaitu mereka yang apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka minta dipenuhi secara sempurna. Biasanya itu kan jual beli itu kan ada yang jual beli menggunakan timbangan, jual beras, jual apa. Ini dalam Al-Mutafifi itu dijelaskan. Disebut celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menjual, jual. Kalau jual beli buah 1 kilo dikurangi gitu. Atau eh, jual beras bukannya sama persis, malah dikurangi. Kalau lebih baik lagi kan. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Yaitu mereka yang apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka meminta dipenuhi secara sempurna. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk diri mereka sendiri, mereka mengurangi. Ini, ini juga ayat yang semakin menguatkan tentang larangan ini. Dikuatkan lagi, ditambah penjelasan lagi dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, aku datang suatu zaman di mana seorang tidak akan peduli dari mana ia mendapatkan hartanya. Apakah itu dari yang halal atau yang haram. Inna Rasulullah SAW ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajul ma akhadha man khal au haram. Oke. Ayat lain menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma famsiku kaf al muslimin. Kalau qain fa illam yakum minal fa in lam yakum mim qati atiqat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berhutang dengan hutang yang jatuh temponya, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ini dalil-dalilnya. Kita mulai dari dalil-dalil yang memang menjelaskan bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan eh, bisnis, ekonomi bisnis. Mengapa penting kita paham tentang itu? Karena memang kita hidup di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Kita hidup di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka kita harus melakukannya, melaksanakan sesuai dengan syariat-syariat yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam aktivitas ekonomi dalam sebuah kehidupan itu suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus kita jalani. Anda beli, Anda pinjam, Anda eh, apa namanya melakukan transaksi ekonomi itu hampir setiap hari, setiap waktu kita lakukan. Karena kita mayoritas penduduk Muslim, maka kita harus paham tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam, bicara Islam dalam konteks kita berbisnis, dalam konteks kita mengelola ekonomi, dalam kita melaksanakan praktikan perekonomian. Karena kalau misalnya kita
tidak memahami konsep ini, ya kita khawatir termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena kita melakukan praktek-praktek yang sesungguhnya dilarang oleh Allah, yang sebetulnya eh, sangat mudah untuk kita ikuti. Sehingga beberapa rujukan tadi cukup menjadi dasar bagaimana Allah sangat detail, sangat jelas menjelaskan atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses kita dalam bagaimana kita menjalankan perekonomian dalam Islam. Karena dalam Islam itu mengatur tentang nilai dan prinsip moral yang mengatur tentang ekonomi. Jadi bukan hanya bicara tentang untung rugi, ya Ustaz, tapi bagaimana juga harus mengedepankan values, nilai-nilai dan prinsip moralitas. Karena kan sumbernya jelas. Nah, tujuan akhirnya sebetulnya adalah supaya masyarakat tercipta masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera makmur. Nah, itu kan tujuan akhirnya. Jadi berbisnis dapat keuntungan, tapi bagaimana mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Bukan hanya sekedar dapat keuntungan, tapi keuntungan yang tidak mendapatkan ridho. Buat apa? Kita butuh ekonomi, kita butuh uang ketika transaksi bisnis. Tapi bagaimana uang yang kita dapat itu diridhoi oleh Allah. Sehingga dalam melaksanakannya pun kita harus sesuai dengan perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran Allah SWT. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama. Prinsip utama dalam bisnis dalam Islam yang harus kita pahami, ya. Yang pertama adalah prinsip adil, harus berkeadilan. Jadi kalau kita jual beli, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang sangat diuntungkan, ada pihak yang sangat dirugikan. Jadi prinsipnya boleh dapat untung, tapi ada standarisasi. Ya, kalau misalnya kita beli barang harga 10.000, gitu, kita jual harga 12.000, masih untung nggak? 2.000. Ya kita apa adanya kita sampaikan. Walaupun memang tidak semua pedagang jujur mau menceritakan, ini saya beli sekian ribu, saya jual enggak. Tapi dalam praktiknya tentu kita juga harus eh, proporsional gitu, proporsional dalam menentukan harga kepada pasar. Jangan sampai kita beli 10.000 kita jual sampai 50.000. Eh, Walaupun itu dia ridho dengan itu, tapi tidak adil, tidak proporsional dan tidak berkeadilan. Yang kedua adalah ada prinsip kesetaraan atau taswiyah. Yang ketiga adalah ada prinsip keterbukaan transparansi. Yang keempat adalah ada prinsip kepemilikan. Yang kelima ada prinsip tanggung jawab sosial, pencegahan mafsadah dan larangan untuk melakukan riba. Jadi 7 prinsip utama inilah yang harus dipegang. Dalam konteks keterbukaan, bagaimana kita dalam melaksanakan transaksi dalam akad jual beli misalnya atau dalam bisnis-bisnis dalam Islam, kita harus eh, menunjukkan keterbukaan transparansi. Transparansi artinya tidak ada yang ditutup-tutupi barangnya, kita bisa perlihatkan kepada konsumen barangnya, kita sampaikan ya kalau baik kita sampaikan baik, kalau buruk ya kita sampaikan buruk. Kalau barang yang mulus ya kita sampaikan mulus, kalau tidak ya kita bilang ada yang cacat dan sebagainya. Nggak boleh kita tutup-tutupi atau kita em, sampaikan yang baik-baiknya, kita tutupi kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Ketika kemudian nanti dia udah beli, nyampe rumah, wah kemarin di situ katanya nggak ada masalah gitu. Tiba-tiba pas barangnya udah nyampe di rumah, baru kelihatan tuh ada cacatnya, ada tidak sesuai dengan misalnya merek.
mereknya. Ini terutama yang terjadi di dunia online, adik-adik mahasiswa. Jadi kita sekarang kan namanya transaksi itu, jual beli itu kebanyakan sudah melalui online. Rasanya di ruangan ini tidak ada yang tidak pernah transaksi atau melakukan jual beli secara online. Saya pastikan semua pasti pernah jual beli, pernah beli, paling tidak pernah menjual atau pernah beli barang dari online. Jadi dengan perkembangan teknologi hari ini semua serba mudah, semua semua serba praktis gitu. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, tinggal kita pilih barang yang kita suka, di situ sudah diperlihatkan barangnya, di situ sudah diperlihatkan eh, apa namanya, ukurannya, brandnya, kualitasnya, segala macam. Harganya semua terbuka. Walaupun dalam praktiknya terkadang, ini juga saya ngalamin ya beberapa kali ya, saya pernah ya tertipu lah bahasa kasarnya. Membeli barang yang dalam iklannya, dalam transaksinya itu berbrand ya, bermerek gitu. Kualitas bagus. Ketika kemudian saya kontak person dengan penjualnya itu, dia mengiyakan brandnya ini, kualitas barangnya ini, garansinya ini, lalai. Pokoknya yang baik-baik, harganya sekian gitu ya. Tapi begitu barangnya datang, ternyata jauh dari apa yang sesungguhnya diiklankan atau apa yang sesungguhnya ada di platform e-commerce ya, istilahnya e-commerce. Lapak, mau Shopee, mau apapun jenis. Nah, tentu prinsip atau praktik-praktik seperti itu sangat dilarang. Ya kalau memang ya barangnya bagus ya kita bilang bagus. Kalau memang enggak, jangan sampai. Bahkan ada dapat cerita kawan saya, dia beli handphone, katanya. Malah yang datang bukan handphone, barang lain gitu. Jadi itu sudah bertentangan dengan ajaran. Itu sudah penipuan, masuk ke dalam penipuan. Dan itu marak sekali hari ini. Makanya ketika kalian mau ada akad atau transaksi online, pertama kalau ini tipnya ya, saya juga saran saya. Pertama sebelum membeli barang, ya pastikan barang yang kita beli itu satu, jangan lupa untuk melihat apa namanya review biasanya gitu. Biasanya di review kalau dia jujur sejauh ini bagus-bagus saja, berarti di reviewnya pasti bagus-bagus gitu. Kan ada testimoni dari penjual biasanya. Sorry, dari pembeli. Nah, yang satu lagi yang harus kalian pertimbangkan ketika melakukan akad di online, rasionalisasi price, rasionalisasinya juga harus harus eh, dipertimbangkan. Jadi jangan karena harga murah gitu, kemudian langsung saja ya, langsung bayar atau langsung transfer gitu. Ya kan walaupun kita tidak ketemu, tidak lihat langsung barangnya, tidak ketemu dengan penjualnya, tapi kan dari harga juga rasional nggak harga itu. Misalnya tiba-tiba ada iklan iPhone 17 misalnya ini lagi open sale hari ini. Atau iPhone, rata-rata iPhone kan sudah mahal-mahal ya. Karena pengen punya iPhone, ada yang jualan tuh harganya misalnya 1.500.000 gitu. Misalnya iPhone 17 atau iPhone 16 lah yang ini. Padahal harganya itu masih 20-an gitu kan normalnya. Harga pasarnya kalau barangnya beneran iPhone 16 Pro Max atau iPhone Plus atau apapun, rasanya impossible harga segitu kan. Impossible kalau harganya jadi hanya 1.500.000 gitu atau 2 juta karena memang harga pasarnya tinggi. Pasti ada sesuatu. Apakah itu iPhonean gitu bisa saja. Atau ya itu harus dicurigai atau faktor penipuan di situ. Jadi jangan terbuai dengan iklan harga murah tapi ujung-ujungnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya sekarang kan orang-orang praktik-praktik penipuan itu udah saya
Walaupun saya rasanya berhati-hati, tapi udah berapa kali ya saya termasuk yang pernah tertipu beli iPod, MacBook gitu. Itu juga walaupun harganya sebetulnya rasional, harga pasarnya sekitar 5 juta ya second. Dia ngasih harga 3,5 masih agak rasional gitu. Tapi ya ternyata pas saya udah transfer dan sebagainya, ternyata orang itu udah kabur aja. Ternyata dia tidak bisa dihubungi lagi. Itu perlunya namanya keterbukaan dan transparansi dalam berbisnis dalam dalam amal. Termasuk transparansi harus buka ya, jangan sampai hak pemilikan. Jadi ketika kita transaksi itu ketika kita udah bayar transaksi jual beli bayar kita kasih uang kita terima barang ya udah itu sudah hak milik. Jadi pastikan bahwa barang itu bukan barang orang yang dijual gitu. Atau kamu punya barang pinjaman gitu. Kalau kamu jual itu kan bukan milik kamu. Ketika jatuh ke tangan orang membeli, itu statusnya orang yang membeli sebetulnya ya dia yang nggak tahu kan barang itu. Tapi ketika kita yang menjual barang orang yang bukan milik kita, kemudian kita pinjam punya orang, kemudian kita jual, itu masalahnya di situ. Itu dosa besar pasti. Ya walaupun orang itu mungkin tidak tahu atau lupa atau mungkin gimana lah. Itu tentu sangat dilarang. Karena dalam transaksi dalam kita menjalani kehidupan bermuamalah itu ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral yang harus kita kedepankan. Bukan hanya sekedar keuntungan gitu. Nah, itu jadi eh, hati-hati sekali lagi untuk melakukan transaksi bisnis online itu karena sekarang masif sekali banyak sekali praktik-praktik yang kurang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Baik, ada di masih sekalian ini Zoom-nya memang terbatas hanya 40 menit ya. Jadi ini secara umum ya. Untuk lebih detailnya silakan kalian baca di link di situ sudah saya share. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti di grup. Ya, walaupun Pak Minggu izin Pak, Pak izin jangan dulu ditutup Pak, izin ya. boleh Ini sebentar. sudah mau ini udah oke, mudah-mudahan masih nyambung soalnya otomatis nanti Oke Pak, keluar kalau udah habis 40 menit. oke Pak, nggak apa-apa. Mohon izin Pak, saya mewakili teman-teman, izin ngasih masukan. Kalau untuk Zoom itu bisa nggak Pak waktunya itu dikonkretkan gitu Pak, jangan tiba-tiba Zoom Pak. Karena memang jadwalnya itu Tidak Pak, waktu itu kita di hari Senin Pak, enggak di jadwal dia linknya hari apa? Di hari kan Senin, udah. Pak. Setelah itu kan dikonfirmasi lagi nggak usah di KIS setiap hari Senin itu Oh, gitu malam, ya, ya. tapi Saya dipindah tadi lagi. lihatnya hari Jumat jam 4. Waktu itu Arin udah konfirmasi Pak ke Bapak hari Senin, tapi Oke, oke, oke. Oh, ya ya. Baik, baik. Ya, mohon maaf. Jadi memang terjadwal Senin